Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan kajian pada subuh. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Perkenankan kami selaku panitia DKM Musholah Al-Jihad Muadz Ibnu Jabal menyampaikan kegiatan kajian rutin ba'da subuh pada pagi hari ini tanggal 12 November 2022. Materi kajian pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Wildan Hasan MPDI dengan materi kenapa kita harus meneladani Rasulullah. Penyampaian materi waktunya sampai dengan waktu suruh. Adapun nanti di akhir penyampaian materi insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Sebelum saya tutup, kami dari DKM juga hendak sampaikan bahwa setelah kajian nanti panitia sudah menyediakan sarapan untuk para jamaah. Jadi dimohon untuk para jamaah tetap ada di musola setelah kajian dan melaksanakan sholat suruh. Dan informasi lainnya untuk para jamaah yang mungkin baru pertama kali hadir, dimohon untuk daftar hadir agar menuliskan nomor handphone untuk memudahkan kami memberikan informasi kajian berikutnya. Ya baik, tanpa panjang lebar, mari kita dengarkan kajian Ustadz Wildan Hasan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam materi kajian memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah takdirkan kita untuk dapat menunaikan beberapa kewajiban syariat. Kita telah menunaikan sholat subuh berjamaah dan saat ini menunaikan kewajiban menuntut ilmu yang mudah-mudahan seutuhnya diterima sebagai amal solih oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang tulus mencintai beliau,
yang istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau, di surga kelak Allah takdirkan kita berdekatan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah sekalian, ayahanda, ibunda, asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas wasilah dari orang tua saya, Bapak Karyadi, saya dapat silaturahim dengan ayahanda ibunda sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya bisa bersilaturahim ke Masjid Al-Jihad. Memang umumnya secara tradisi di negeri kita, kalau bangunannya kecil disebut musola, kalau besar disebut masjid. Sejatinya kalau terbangun untuk kegiatan sholat dan ibadah, sama juga kita namakan dengan masjid. Hanya bagian daripada tradisi kita yang sudah lazim di negeri kita ini, alhamdulillah. Ayahanda, ibunda, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meneladani Rasulullah? Tentu saja kita juga akan bertanya, kenapa pertanyaan ini harus disampaikan? Bukankah memang kita wajib meneladani beliau? Jawabannya juga sudah jelas dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Banyak yang merupakan bentuk amr, bentuk perintah kepada kita untuk mengikuti beliau. Satu di antaranya adalah surah Al-Ahzab ayat ke-21. Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Memang ini tidak dalam bentuk langsung perintah, tapi penegasan, lam taukid dengan qad taukid, sungguh benar-benar. Allah tidak hanya menggunakan lam taukid saja atau qad taukid saja, tapi dua-duanya Allah gabung. Sungguh benar-benar pada pribadi Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Artinya apa? Jelas ini adalah penekanan yang sangat kuat bahwa memang dalam pribadi beliau ada keteladanan yang tidak bisa kita negasikan, tidak bisa dan tidak boleh kita nafikan. Dalam beberapa hal, yang pertama, tentu ini adalah penguatan daripada ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengharuskan kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW diutus ke tengah-tengah kaumnya, bilisani kaumih, dengan lisan kaumnya, dari kalangan kaumnya sendiri, agar lebih paham kaumnya apa yang didakwahkan oleh beliau. Jadi tidak mungkin ada kita orang Sunda, orang Jawa, orang Bugis, orang Padang, lalu kemudian Allah angkat menjadi Rasulullah, utusannya di tengah-tengah orang Arab. Akan ada kesulitan dari sisi komunikasi, dari sisi kebahasaan. Ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus ke kaumnya itu kan tidak diutus untuk memperbaiki irigasi, tidak diutus untuk memperbaiki pertanian, perkebunan, dan tidak diutus untuk mengurusi persoalan-persoalan politik, ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan teknologi. Meskipun kemudian hal-hal itu, aspek-aspek itu turut diatur, karena memang sifat dan karakteristik risalah beliau itu syumul, komprehensif, seluruh aspek kehidupan diatur oleh Islam. Tapi satu saja misi dan visi beliau itu, yakni ani'budullaha wajtanibut taghut, mengajak orang untuk hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau sering sampaikan, dan itu merupakan tugas risalah beliau itu. Ketika beliau menyampaikan hal itu di tengah-tengah kaumnya, dari awalnya
Beliau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tanpa celah, agar tidak ada cacatnya. Maka salah satu sifat yang melekat pada beliau itu adalah maksum, yaitu terjaga dari perbuatan salah dan perbuatan dosa. Seperti beliau saat remaja pernah berkata ke teman-temannya itu, mungkin saya ingin seperti kalian berangkat ke pasar malam gitu. Barangkali kalau di kita istilahnya pasar malam, ya keramaian di malam hari di penduduk Makkah itu. Ya anak-anak kita berangkat ke pasar malam gitu. Di perumahan saya yang kecil ada pasar malam. Anak-anak menyebutnya, mau kemana kalian? Ke PMB katanya. Apa itu PM? Pasar malam. Itu rutin kegiatan ritual anak saya ini. Ya ini pengawal saya kalau kuliah subuh gitu. Anak saya ini, sekalipun kalau ada begal ya mungkin dia lari duluan. Biasanya saya kalau agak jauh itu suka bawa samurai kalau berangkat kuliah subuh itu. Karena saya tempatnya di sana ke belakang, ke Jalen sana tuh. Jadi agak seram karena beberapa kali terjadi pembegalan. Kalau Wisma Asri ini udah ramai sekali. Tapi kemudian di tengah perjalanan itu Allah buat beliau tertidur gitu. Sampai ketika beliau bangun, pasar malamnya sudah bubar. Atau Allah utus malaikat Jibril untuk menghadang perjalanan beliau, sehingga Rasulullah SAW kecil itu beliau balik lagi ke rumah gitu. Jadi hanya untuk hiburan ke pasar malam saja Allah cegah gitu. Padahal kan sesuatu yang mubah gitu. Pergi ke pasar malam, pergi kemana gitu. Untuk urusan belanja, asalkan niat dan amalnya benar pada saat itu gitu. Meskipun tentu saja di pasar itu juga ada banyak hal yang bisa menggoda kita gitu. Jadi semenjak lahirnya beliau itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tanpa celah, yang akan memudahkan pihak-pihak yang tidak menyukai beliau mendiskriminasi beliau, mengintimidasi beliau dan mendiskreditkan beliau gitu. Ada banyak tuduhan fitnah yang dilemparkan kepada beliau semasa beliau hidup, sampai juga sekarang, sampai juga nanti menjelang hari kiamat, oleh orang-orang dan pihak-pihak yang tidak menyukai beliau, pihak-pihak yang membenci dan memusuhi beliau. Satu di antaranya adalah tuduhan terkait dengan bahwa beliau tidak bermoral. Ya, tuduhan yang jelas sangat keji. Tidak bermoral karena beliau menikahi seorang gadis kecil gitu. Tapi ini tuduhan yang dilontarkan belakangan oleh pihak-pihak, oleh orang-orang. Tuduhan ini tidak terjadi pada masa beliau hidup. Bahwa Rasulullah SAW seorang penyuka anak kecil itu, pedofil gitu. Karena menikahi ibunda Aisyah di usia 6 tahun, digauli di Madinah di usia 9 tahun gitu. Tapi anehnya tuduhan seperti ini tidak terlontar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab, dan musuh-musuh beliau saat beliau berdakwah di Jazirah Arab pada saat itu. Gitu. Kenapa demikian? Karena ternyata pernikahan dengan seorang gadis kecil itu sesuatu yang lazim, sesuatu yang lumrah terjadi pada masa itu di seluruh peradaban manusia di seluruh dunia. Termasuk di Amerika, termasuk di Eropa saat itu. Bahkan saat ini di beberapa negara, pun juga di Indonesia, di beberapa daerah, di beberapa wilayah masih terjadi ada pernikahan dengan usia belasan tahun gitu. Dulu kita dihebohkan dengan pernikahan Syekh Puji. Dan istrinya sekarang jelas sudah dewasa, usianya sudah matang, dan itu baik-baik saja ternyata gitu. Lalu ada di Cirebon kemarin usia 65 menikah dengan usia 18. Nah, usia 18 ya udah matang gitu.
yang maharnya itu apa? Umroh, rumah, mobil. Kayaknya mau juga kita itu. Nah, gadis-gadis kita itu kalau kemudian maharnya itu juga mungkin mau. Artinya apa? Di dalam Islam itu, apabila seorang gadis sudah balik, dia sudah menstruasi, sudah haid, itu kan terkategorikan dewasa. Di dalam Islam itu kan tidak dikenal fase remaja. Yang ada itu adalah sebelum balik dan sesudah balik. Seseorang tidak dicatat amalnya, baik amal baik, baik itu amal buruk, selama dia belum balik. Kan rufi'al qalam an salasatin. Diangkat pena itu atas 3 golongan orang. Artinya tidak dicatat sebagai amalan kebaikan, pahala, juga tidak dicatat sebagai amalan keburukan yang konsekuensinya dosa. Apa itu? Anak kecil sampai dia balik. Anisobiyyi hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia mimpi basah kalau laki-laki. Kalau perempuan sampai dia menstruasi, sampai dia haid. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang tidur nyuri jemuran orang itu enggak dosa. Kalau beneran tidur gitu. Dia apa namanya kalau orang tidur tiba-tiba jalan itu ngelindur. Ya gigo, bangun dia terus ngambil jemuran orang, dia enggak dosa. Ketiga, orang gila sampai dia sadar. Jadi ada orang gila, dulu kan banyak orang gila gitu, apa nusuk ustad, ada orang gila bunuh ustad. Nah, ada yang disebut gila juga yang katanya, maaf ya, kebaya merah di mana, Surabaya apa di Bali itu. Informasinya. Terus ternyata si perempuannya gila. Maka dia dikonsultasikan gitu. Ada yang gila, ada yang mendadak gila gitu. Itu jadi kalau ada orang gila bunuh orang, dia nggak dosa. Kalau memang beneran gila gitu. Orang gila mukul orang, dia nggak dosa. Kalau dia memang beneran gila. Nah jadi, kenapa itu kemudian orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah di masa beliau tidak menggunakan hujah ini, tidak menggunakan tuduhan ini untuk mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena saat itu memang pernikahan dengan anak gadis usia remaja itu tidak masalah, itu bukan suatu aib. Aib itu ketika kulturnya berubah gitu. Ketika pemahaman orang berubah. Masa kini menikahi gadis usia 11 tahun, 12 tahun meskipun dia sudah balik, sudah haid, sudah menstruasi, itu aib, itu nggak boleh, apalagi ada undang-undang perkawinan dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam Islam tidak ada fase remaja yang kemudian sering diberikan diskon gitu, dispensasi bahwa kalau dia melakukan kejahatan, oh itu kenakalan. Jadi kalau anak remaja tawuran, bunuh orang, anak remaja tawuran, minuman keras dan sebagainya, nggak apa-apa, itu namanya kenakalan. Padahal jelas itu kejahatan gitu. Akhirnya karena dianggap kenakalan, oh nggak apa-apa kita bunuh orang juga, nanti juga paling disebut nakal. Kalau itu juga nanti tidak dipenjara, tapi dia akan diberikan konseling, disuruh di rumah dan lain sebagainya. Lalu kemudian kejahatannya berulang. Nah, hadirin ikhwan fillah azakumullah. Itulah kenapa kemudian risalah beliau ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah semata-mata kami mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kenapa beliau harus jadi rahmat bagi seluruh alam? Karena beliau adalah nabi terakhir. Nabi terakhir itu harus dibuat sempurna, tanpa celah. Karena nabi dan rasul sebelumnya itu hanya diutus untuk kaumnya saja, untuk bangsanya saja. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam. Beliau diutus hanya untuk kaum Yahudi saja. Untuk mengembalikan dalam istilah Bible domba-domba yang tersesat itu. Jadi selain orang Yahudi untuk saat ini tidak bisa dan tidak boleh mengikuti apa yang kemudian disebut agama sekarang selain Islam.
Ketika Umar Ibnul Khattab membawa beberapa lembaran dari Bible itu, dari Injil itu, kemudian Rasulullah tanya, itu apaan, hai Umar? Ini ada kalimat-kalimat yang bagus. Apa itu? Ini Injil. Lalu Rasulullah SAW marah. Kata beliau, seandainya Isa ibnu Maryam itu masih hidup saat ini, niscaya dia harus mengikuti ajaranku. Niscaya dia harus menjadi bagian dari umatku gitu. Tentu saja Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Beliau kan masih ada di langit pertama itu, yang nanti di akhir zaman turun untuk bersama dengan Imam Mahdi memerangi Dajjal. Itu hadis-hadisnya. Jadi Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad diutus hanya untuk kaumnya saja. Sehingga umat-umat pengikut Nabi sebelumnya yang kemudian hadir pada masa ini, pada masa Islam, mereka harus kembali kepada Islam gitu. Maka dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan Islam. Fitrah itu maknanya Islam. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian akan mendidik dia, apakah anaknya itu akan jadi Yahudi, akan jadi Nasrani, atau akan jadi Majusi. Tidak disebut aw yusallimani atau akan jadi Muslim. Kenapa? Karena setiap anak yang lahir posisinya dia sudah Muslim. Makanya anaknya para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Rasulullah, itu enggak ada yang disyahadatkan. Anak yang lahir dari orang tua Muslim enggak perlu bersyahadat. Seperti anak-anaknya para sahabat Nabi SAW. Mereka lahir dari orang tua Muslim, ya sudah dia Muslim. Nanti orang tuanya nanti setiap anak yang lahir di dunia ini akan mengarahkan anaknya ini jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, atau jadi apa gitu. Jadi orang tua Muslim hanya punya kewajiban menguatkan benih-benih keislaman itu pada anak-anak kita. Nah, oleh karenanya ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan orang-orang yang di luar Islam kembali kepada fitrahnya, mereka masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat itu enggak boleh dipisah. Itu satu paket. Jadi kalau ada yang masuk Islam hanya mengucapkan syahadatul tauhidnya saja tanpa syahadatul rasul, itu enggak sah keislamannya. Hanya mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya yang berhak disembah, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, sebagai rasulnya gitu. Nah, tidak sah keislamannya itu. Sama seperti orang-orang jahiliyah dulu. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fayaqulunallah, mereka akan jawab Allah. Gitu. Tapi siapa nih aku ini, kata Rasulullah, nabi kalian bukan? Bukan, mereka kafir. Mereka musyrik gitu. Meskipun mengakui Allah itu Tuhan mereka, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka, mereka posisinya kafir. Posisinya sebagai orang-orang yang musyrik gitu, yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada aliran menyimpang namanya aliran Qur'ani. Kita sebut inkaru sunnah, yang hanya mengimani Al-Quran saja. Ini Al-Quran ini kan dari Allah. Allah itu maha benar. Jadi Al-Quran ini tidak mungkin salah. Tapi hadis-hadiskan sunnah itu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Bisa salah, bisa benar, bisa marah, bisa kesel, bisa dendam, katanya begitu. Jadi nggak bisa jadi pegangan nih hadis-hadis Rasulullah itu. Yang harus kita jadikan pegangan itu Al-Quran saja. Ini kan ajarannya seorang Yahudi namanya Goldziher. Goldziher ini ngajarin begitu. Nah, ini padahal Al-Qur'annya sendiri menolak klaim ini gitu, menolak kepercayaan ini. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum," ila akhir ayat. Katakan olehmu Muhammad, kalau kalian semua ini mencintai Allah, maka ikuti aku. Itu. Jadi satu-satunya syarat benar atau tidaknya kita mencintai Allah
itu adalah apakah kita mengikuti Nabi atau tidak. Ini kan menggunakan huruf fa. Huruf fa ini dalam gramatika bahasa Arab artinya seketika, sekaligus, langsung, tanpa jeda. Contoh begini, idza kuntum ila sholat fa asbighil wudu summa istaqbilil qiblah fakabbir. Nah, hadisnya tentang fikih sholat itu. Kalau kalian hendak mendirikan sholat, sempurnakan wudu, kemudian menghadap kiblat, fakabbir, langsung takbir gitu. Ini fikih kan dinamis nih, luas gitu. Ada banyak perbedaan pemahaman tentang fikih praktis ini. Tapi hadisnya kalau kita merujuk kepada hadis, setelah kita menghadap kiblat tidak ada aktivitas lain kecuali langsung takbir. Gitu. Ini yang kemudian diskusinya kalau dalam fikih tentang adakah talafuz bin niat atau tidak gitu. Mengucapkan niat ketika mau sholat setelah menghadap kiblat ada atau tidak. Kalau merujuk hadis ini tidak ada. Kenapa? Karena redaksi hadisnya menggunakan harfu fa. Kalau summa kemudian artinya itu ada jeda waktu. Setelah kalian wudu kemudian menghadap kiblat, summas takbilil kiblah. Kan wudu di sana atau di sana ada amal lain yaitu berjalan masuk, ada jeda waktu lalu menghadap kiblat. Tapi setelah menghadap kiblat kalimatnya adalah fakabbir, langsung takbir menggunakan harfu fa. Sama seperti in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, langsung seketika include, inherent di situ. Ikuti aku. Jadi satu-satunya syarat untuk mencintai Allah itu adalah mengikuti Rasulullah. Tidak ada yang lain. Itu otomatis di situ. Karena tugas Rasulullah SAW itu dua. Pertama, mengenalkan manusia kepada Tuhan yang sebenarnya. Kan manusia itu punya gorizah, punya insting, punya naluri yang fundamental, namanya naluri untuk memiliki sandaran, gantungan, untuk memiliki Tuhan. Maka kemudian kalau ada orang mengatakan oh semua Tuhan itu sama, dia pasti dusta. Kenapa? Karena dia tidak mungkin pernah meneliti semua Tuhan. Karena Tuhan di dunia ini ribuan jumlahnya. Orang memiliki keyakinan tentang ketuhanannya itu banyak jumlahnya. Tidak hanya terbatas di Indonesia, di agama-agama resmi. Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6 Tuhan. Ini keliru. Di dunia ini ada ribuan Tuhan. Bahkan setiap orang bisa menciptakan Tuhannya sendiri gitu. Keyakinan untuk bertuhan itu bagian dari asasi gitu, fundamental sekali dalam diri manusia itu. Karena itulah kemudian mereka menyusun konsep ketuhanannya masing-masing. Ada Tuhan ini di tempat-tempat keramat. Oh ini Tuhan ini ada di pohon, Tuhan ini ada di gua, Tuhan ini ada di lautan, Tuhan ini ada di pantai selatan gitu contohnya. Tuhan ini ada di sini, Tuhan ini ada di situ. Mereka akan mengkreasi Tuhannya sendiri gitu. Makanya orang-orang barat yang sekuler mengatakan nggak perlu ada Tuhan. Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati gitu. Sekalipun Tuhan masih ada, Tuhan kerjanya udah selesai, diam-diam baiklah gitu. Tuhan itu. Kalaupun Tuhan masih ada. Karena Tuhan itu ciptaan akal manusia gitu kata mereka. Jadi udah kita bunuh aja Tuhan. Nggak penting Tuhan itu gitu. Bagi yang sekuler ya, yang ateis, yang agnostik dan lain-lain sebagainya itu. Maka Allah utus seorang manusia pilihan gitu di tiap fase sejarah itu. Dalam hal ini kita mendapatkan Rasulullah Muhammad SAW untuk meluruskan pemahaman dan konsep ketuhanan manusia. Inilah Tuhan yang benar itu ini. Bukan Hubal, Manat, Suwa, Uzza, berhala-berhala kalian ini. Tuhan yang benar Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas Rasulullah.
Tugas yang selanjutnya adalah mengajarkan cara beribadah kepada Tuhan yang benar itu. Maka kenapa kita harus mengikuti Rasulullah? Karena kita tidak akan pernah tahu siapa Tuhan sebenarnya tanpa beliau. Kita tidak akan pernah tahu cara beribadah kepada Tuhan yang benar itu tanpa beliau. Kita bisa sholat, zakat, saum, haji, ibadah-ibadah yang lain karena tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tidak ada beliau, kita nggak bisa lakukan itu. Kita nggak bisa gimana cara beribadah kepada Tuhan ini. Karena ada yang mengakui Tuhannya benar, Allah menciptakan langit dan bumi Allah seperti orang-orang jahiliyah, tapi cara beribadahnya keliru, itu juga sesat gitu. Itu juga kufur hukumnya seperti kaum jahiliyah. Mereka membuat media bernama berhala, yang kemudian berhala ini ujungnya jadi dipertuhankan pula. Berhala-berhala itu gitu. Cara beribadahnya benar, maksudnya memang buat ke Allah Subhanahu wa taala. Kan memang ada sisa-sisa agama Nabi Ibrahim, Al-Hanafiyah namanya. Sehingga di antara kaum jahiliyah itu kan ada yang tetap mempertahankan tidak mau ikut-ikutan praktek ritual orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka melakukan amalan-amalan yang tersisa gitu. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu beliau tidak ikut-ikutan beribadah ala kaum musyrik Quraisy. Sehingga beliaulah yang paling pertama menerima dakwah Rasulullah SAW. Karena sudah sangat dekat gitu dengan dakwah risalah tauhid itu. Inilah tugas dan fungsi beliau yang pada akhirnya persoalan irigasi tadi, persoalan politik, ekonomi juga terbahas. Karena memang risalah beliau sebagai nabi terakhir untuk jadi rahmat seluruh alam. Alam ini kan juga memiliki banyak aspek dalam kehidupan manusia, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, militer, medis, semua dibahas pula oleh syariat. Karena kalau beliau tidak dibuat sempurna oleh Allah, itu akan ada nabi sesudah beliau. Beliau kan pernah mengatakan, jika ada nabi sesudahku, Umar orangnya gitu. Kata beliau. Jadi ada karakter-karakter kenabian pada sosok Umar ibn Khattab Al-Faruq. Tapi kata beliau, tapi tidak ada nabi lagi sesudahku. Artinya seandainya akan ada nabi lagi sesudahku, itu sosok yang tepat itu, yang pas itu Umar orangnya. Tapi tidak akan ada nabi lagi sesudahku, kata Rasulullah SAW. Dibuat sempurna beliau oleh Allah Subhanahu wa taala agar memang tidak akan ada kesempatan orang lain mengaku-ngaku jadi nabi. Meskipun akan senantiasa ada orang ngaku-ngaku jadi nabi, itu langsung kena mental gitu kalau anak-anak kita itu bilang. Kalau dibandingkan langsung dengan Rasulullah kan kena mental dia. Jadi mental. Oh, enggak benar ini orang. Karena jelas tidak sesuai dengan ciri-ciri kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Dulu ada seorang Gus namanya itu, yang mengatakan Nabi itu juga waktu kecil rembes katanya gitu. Apa namanya? Ingusan, belekan. Ya seperti anak-anak kecil, anak-anak remaja sekarang lah, nakal-nakal gitu. Jadi kalau ada pohon jambu, Nabi Muhammad juga bakal nyolong jambu katanya di Mekah. Untungnya nggak ada pohon jambu gitu. Ini kurma yang waktu kecil remaja ya nyolong kurma juga. Ya sebagaimana remaja anak kecil biasa. Nah jelas itu itu fitnah gitu. Itu dugaan yang sangat keji. Karena Allah memang menjaga beliau, mau ke pasar malam saja Allah larang gitu. Allah cegah beliau itu gitu. Jadi kalau bapak-bapak pernah ke pasar malam, itu bapak-bapak nggak cocok jadi nabi gitu. Termasuk saya juga gitu. Nabi Muhammad itu barangkali kalau dulu ada mall, itu beliau nggak ke mall gitu. Biasa aja padahal mall itu nggak ada apa-apa. Nah kalau kita ke mall berarti memang kita nggak punya turunan gitu, nggak punya sifat-sifat untuk jadi nabi. Satu saat Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, Ayul madinataini tuftahu awalan ya Rasulullah.
Konstantinia atau Rumia. Wahai Rasulullah, negeri mana dulu yang akan kita bebaskan, akan kita taklukkan? Apakah Konstantinopel atau Roma? Lalu beliau menjawab, Madinatun Hiraqla tuftahu awalan. Kotanya Heraklius yang akan kita taklukkan terlebih dahulu, kita bebaskan terlebih dahulu. Konstantinopel dulu yang akan kita taklukkan. Nah, 1453 kan ditaklukkan oleh pasukannya Sultan Muhammad Al-Fatih. 1453 Konstantinopel itu di Turki sekarang. Kita akan bertanya, kok sahabat nanyanya begitu? Itu kan dalam posisi lagi mau perang Mu'tah ya. Perang Mu'tah. Hati-hati ketuker dengan Mut'ah. Bapak-bapak tahu perbedaannya? Bunda tahu perbedaan Mu'tah dan Mut'ah? Bun? Bukan muntah. Mu'tah dan apa tadi? Mu'tah dan Mut'ah. Apa bedanya? Kalau Mu'tah itu perang Khandaq ya, perang Parit. Nabi Muhammad dikepung oleh Quraisy dan sekutunya. Kata Salman Al-Farisi, di negeri kami kalau posisinya begini, kami bikin parit penjagaan di dalam kota. Gali yang dalam, gali yang lebar mengelilingi Madinah, kecuali yang ada bukit-bukitnya. Itu perang Khandaq, perang parit namanya. Itu ditanyakan pada saat itu. Kalau Mut'ah itu ajaran Syiah itu. Perzinahan terselubung. Jadi kalau kita jalan di Taman Ismasdi ini ke pasar, ada yang kita suka, kita datengin. Mbak, ayo mut'ah yuk. Oh, berapa jam? 3 jam. Berapa maharnya? 100.000. Oke. Habis itu selesai. Itu mut'ah. Udah nggak jelas. Nah, itu ditanyakan seperti itu. Pertanyaannya adalah kenapa sahabat nanyanya kayak begitu? Kok sahabat nggak nanya, Rasulullah kira-kira kita nanti mampu nggak menaklukkan Romawi dan Persia gitu, 2 imperium besar pada saat itu, mungkin sekarang Amerika dan Cina gitu. Nanyanya kok mana dulu yang akan kita taklukkan nanti ya Rasulullah? Bukan nanya nanti kita mampu nggak? Soalnya saat itu kan baru pindah ke Madinah, masih miskin, masih segala sederhana, masih segala nggak punya gitu. SDM juga sedikit, musuh dari dalam juga ada, kaum Yahudi dan orang-orang munafik gitu. Tiba-tiba kok dalam kondisi lemah, tanda kutip, itu nanyanya, nanti yang akan kita taklukkan Romawi dulu atau Persia dulu? Amerika dulu apa Cina dulu gitu. Dalam kondisi yang serba lemah itu. Gak nanyanya itu bisa gak kita nanti kira-kira naklukin 2 imperium besar itu? Karena diutusnya Rasulullah SAW ini belum setengah abad, belum 50 tahun 2 imperium besar itu berhasil ditaklukkan di bawah kaki kaum muslimin. Dapat dibayangkan itu. Sementara Romawi dan Persia untuk membangun kejayaannya perlu waktu 700 sampai 800 tahun, tapi ditaklukkan oleh kaum muslimin kurang dari 50 tahun. Faktor apa yang membuat para sahabat berani bertanya begitu dan kemudian mampu menaklukkan 2 imperium besar ini dalam kondisi yang tidak seperti musuhnya gitu. Dalam perang apa tuh? Yang pasukan Romawi 200.000 orang, pasukan kaum muslimin cuma 20.000 orang di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Itu berhasil kaum muslimin memenangkan peperangan itu. Faktornya jelas adalah faktor keimanan. Dalam Al-Imran ayat 110, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Status kita ini sebenarnya sudah ada, yaitu sebagai umat terbaik. Kita nih umat Islam ini diberikan status oleh Allah sebagai umat terbaik. Umat terbaik konsekuensinya adalah
politiknya terbaik, ekonominya terbaik, budayanya terbaik, teknologi militernya terbaik, teknologi medisnya terbaik, pendidikannya terbaik. Realitasnya belum seperti itu. Jadi ada idealitas, ada realitas di sini. Jadi tidak berbanding sama gitu. Ini idealitas, ini realitas. Idealitasnya kita umat terbaik kata Allah, tapi realitasnya belum. Dari semua aspek kehidupan, kecuali kita punya ketauhidan. Itu satu yang membuat kita unggul daripada yang lain. Ada syarat yang tidak kita penuhi di ayat itu, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sehingga membuat kita belum berbanding lurus dengan idealitasnya, realitas kita saat ini. Padahal Allah tegaskan dalam Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Nah, sekarang ini lagi rame istilah Islam wasatiyah. Islam wasatiyah ini secara wacana, secara definisi bagus, yaitu Islam moderat, Islam pertengahan. Karena memang karakter Islam itu pertengahan gitu, tawazun, seimbang. Tapi ada kecenderungan untuk semacam dibawa ke sisi ekstrim malah pertengahan ini. Untuk menahbiskan salah satu kelompok, itu adalah kelompok yang paling benar, yang lainnya kurang benar atau tidak benar. Malah jadinya tidak wasatiyah akhirnya, tidak pertengahan, karena wacana ini ditarik ke sisi ekstrim gitu. Yang merasa paling benar, yang lain di luar kelompoknya tidak benar gitu. Nah, kita nggak usah nyebut nama, itu tinggal sebut saja di atas bibir tapi suaranya nggak keluar, atau di dalam hati saja. Memang itulah makanya barangkali wasit itu berasal dari bahasa Arab, wasaton gitu, yang mengadili di tengah lapangan, yang membuat peraturan ini begitu harus ditegakkan, yang melanggar dikasih kartu kuning, kartu merah. Nah, mestinya umat Islam itu sebagai umat terbaik harusnya jadi wasit. Jadi wasit untuk mengadili problem-problem kehidupan dan penganut-penganut agama lain, bangsa-bangsa lain. Bukan umat yang diperebutkan, yang diintimidasi, yang dikriminalisasi dan lain sebagainya. Bukan umat yang lemah statusnya. Karena harus jadi wasit, dia berada di tengah, dia berada di tempat tertinggi jadi hakim itu. Tapi faktanya sebagaimana hadis Nabi, nanti di akhir zaman itu seolah-olah kalian seperti semangkuk sepiring makanan yang diperebutkan banyak orang gitu. Ini hadisnya terkenal. Sahabat bertanya, apakah saat itu kita sedikit ya Rasulullah? Enggak, balhum kasir. Bahkan kalian itu banyak. Tapi gustaun ka gusta isail. Tapi kalian itu seperti buih di lautan. Banyak buih di lautan itu. Tapi terterpa ombak sedikit saja hancur berantakan. Banyak tapi lemah. Banyak tapi tidak berarti. Kenapa itu terjadi? Dicabut rasa takut dari musuh-musuh kalian, tertanam al-wahan di hati kalian. Wa mal wahan ya Rasulullah? Wahan itu apa? Kata beliau, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebih yang kemudian membuat dia takut mati. Bunda kalau ditakdirkan pagi ini wafat, udah siap belum? Saya juga belum siap. Takut nggak meninggal? Takutnya apa? Nih masih banyak dosa gitu, sama saya kayak begitu. Ini gimana nanti cucu makan, anak makan gitu? Nggak siap gitu. Padahal itu kan kata Koh Stephen itu, Allahu yarham, ya kita kerja nunggu waktu sholat, kita hidup nunggu waktu mati. Nah, beliau kan bilang begitu. Jadi penyakit umat ini yang paling mendasar adalah cinta dunia berlebih, meninggalkan agama,
meninggalkan menjalankan agama pula, yang kemudian membuat dia takut akan kematian karena saking cintanya kepada dunia, atau karena memang kita belum siap karena di dunianya waktu itu belum mempersiapkan modal untuk kematian itu. Itulah penyebab kita lemah, kata Rasulullah SAW. Tidak mementingkan lagi agama, tidak mementingkan lagi menjalankan agama. Faktor keimanan tidak lagi jadi faktor penentu. Coba anak-anak kita yang tawurannya janjian kan sekarang itu. Ngajak perang itu janjian lewat WA gitu. Ayo kita perang, bawa celurit yang segede gaban itu. Celurit apa itu, bikinnya gimana itu? Celurit segede Al-Maghdub itu. Bawa samurai lain sebagainya, lalu saling bunuh-bunuhan. Apa motifnya itu gitu? Apa dia tidak berpikir bahwa yang dia bunuh itu sesama muslim gitu? Yang haram darahnya seorang muslim untuk dikeluarkan kecuali karena 3 perkara. Pertama karena dia bunuh orang, kedua karena dia zina muhson, ketiga karena dia murtad dari agama. Itu baru boleh dikeluarkan darah seorang muslim. Selainnya haram untuk dikeluarkan darah muslim itu. Maka dalam Ali Imran disebutkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, merasa rendah, jangan merasa berduka cita. Sesungguhnya kalian a'la, derajatnya paling tinggi jika kalian beriman. Jadi faktor apa yang membuat sahabat pede nanya kepada Rasulullah, negara mana dulu yang bisa kita taklukkan? Faktor apa yang kemudian belum 50 tahun Romawi dan Persia tunduk di bawah kaki kaum muslimin? Adalah faktor keimanan. Tanpa iman, bambu runcing itu tidak akan pernah dapat melawan persenjataan modern Belanda atau penjajah. Itu diakui oleh para pendiri bangsa kita di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bambu runcing dapat menang melawan bedil gitu. Ustaz memang bambu runcingnya hebat katanya. Jadi orang itu kalau ditusuk sakit dia. Memang sakit. Siapapun ditusuk sakit gitu. Jadi, tapi kan kalau Allahu Akbar dari kejauhan bawa bambu runcing, itu kan ketembak duluan sama Belanda gitu. Kalau bukan atas izin Allah, kita tidak akan bisa menang melawan Belanda itu. Gus yang kemarin bilang Nabi Muhammad juga waktu kecilnya rembes itu, katanya kenapa Amerika, Cina semuanya takut sama Indonesia? Karena kita Indonesia itu punya tombak namanya gitulah pokoknya. Yang di anak panahnya itu ada nuklirnya katanya gitu. Jadi kalau tombak ini ditujukan ke satu negara, itu hancur negaranya. Nah, sisa-sisa mistik di rakyat kita ini, karena sebenarnya bukan ustadz, itu budayawan. Sisa-sisa mistik dan mitos itu masih ada. Kan kesaktian Pancasila itu lebih ke mitos, bukan ke realitas gitu. Mestinya Pancasila itu kan diamalkan untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai asas bangsa, dasar negara itu. Nah, kita kan mengakui Pancasila atas dalam bingkai NKRI, tapi jangan dimitoskan bahwa dulu pernah hidup ribuan tahun yang lalu seekor Garuda yang maha sakti gitu. Karena dulu zaman agraris kita, di fase agraria kita, semuanya ke mitos, ke dewa-dewa gitu. Masa-masa pertanian sebelum pindah ke masa industrialis gitu. Ada Dewi Sri gitu kan, kalau padi, kalau ini harus ada larung dan lain-lain sebagainya. Nah, Islam mengajak kita berpindah dari mitos kepada realitas itu. Yang terakhir, ini udah mau syuruk? Baik. Yang terakhir, ketika Konstantinopel itu sudah berhasil ditaklukkan, datanglah hari Jumat pertama, dan itu kan harus melaksanakan ibadah sholat Jumat.
Kata Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai panglima dan sebagai kaisar, beliau bilang kepada gurunya, Syekh A'aq Syamsuddin namanya, ya Syekh, tolong Anda jadi khotib dan imam sholat, karena Anda guru saya, orang paling alim di antara kita. Kata Syekh A'aq, Anda sultannya, Anda panglimanya, Andalah yang harus jadi khotib dan imam. Tapi karena tawadhu, rendah hati ini Sultan Al-Fatih ini, beliau akhirnya tanya kepada pasukannya. Pasukannya itu 250.000 orang, banyaknya itu. Barangkali di antara pasukannya ada yang lebih alim dan lebih abid daripada beliau, lebih ahli ibadah. Kalian semua tolong berdiri, 250.000 orang berdiri pasukannya itu. Saya akan memilih siapa di antara kalian yang memang paling layak jadi imam dan khotib sholat Jumat. Siapakah di antara kalian yang dari mulai balignya sampai saat ini tidak pernah meninggalkan sholat wajib? Kalau pernah meninggalkan sholat wajib meskipun hanya satu kali, duduk. Tidak ada yang duduk. Artinya pasukan Al-Fatih dari mulai balignya 250.000 orang itu gak pernah sekalipun meninggalkan sholat wajib semenjak mimpi basahnya gitu, semenjak remajanya. Kan gak mungkin semuanya jadi imam sholat. Kalau begitu siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib, qobliyah ataupun ba'diyah, dari mulai balik sampai sekarang meninggalkan meskipun hanya satu kali, duduk. Duduklah sebagian. Yang duduk ini bukan orang yang selalu meninggalkan sholat rawatib, tapi pernah 1-2 kali meninggalkan sholat rawatib, apa qobliyah, zuhur katakan, atau ba'diyah zuhur gitu. Kan berarti ada 125.000 orang yang nggak duduk, nggak mungkin semuanya jadi imam sholat. Kalau gitu yang terakhir, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam dari waktu baliknya sampai sekarang, meskipun hanya sekali meninggalkan tahajud, qiyamul lail, duduk. Duduklah yang sebagiannya lagi itu. Semuanya duduk. Kecuali satu orang. Yang satu orang itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Jadi beliau ini dari mulai baliknya gak pernah meninggalkan sholat wajib, gak pernah meninggalkan sholat rawatib, gak pernah meninggalkan sholat malam. Maka pantas beliau jadi panglima gitu. Pantas beliau menjadi pemimpin pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Yang 800 tahun sebelumnya para khalifah, para sultan berusaha berlomba-lomba untuk menaklukkan Konstantinopel itu. Berhasil di masa kepemimpinan beliau. Maka pantaslah beliau jadi pemimpinnya gitu. Karena kata Nabi SAW, pemimpinnya saat itu adalah pemimpin terbaik, pasukan pada saat itu pasukan terbaik. Itu. Meskipun hadis ini ada perbincangan dalam derajatnya ya. Jadi kalau pertanyaan tadi dari Sultan Muhammad Al-Fatih ini ditanyakan ke bapak-bapak, kira-kira bapak-bapak duduk di pertanyaan yang keberapa? Saya juga sama. Mungkin waktu remaja saya pernah ninggalin sholat gitu, karena nakal gitu kan, waktu SMP gitu. Saya juga nggak ingat gitu. Tapi saya ingat waktu SMP saya nakal gitu aja lah. Ya. Coba kalau ditanyakan ini ke anak-anak SMP kita seluruh Indonesia, artinya apa? Kalau kita ingin menjadi bagian dari sejarah yang akan menaklukkan Roma gitu pada kemudian hari, kan yang belum tertaklukkan itu Roma sesuai dengan nubuah itu. Kita belum layak. Oleh karena itu kita harus siapkan generasi yang layak untuk dapat menaklukkan Roma. Seperti apa? Seperti Al-Fatih dan pasukannya. Apa? Pertama, alim, berilmu agama yang baik, berilmu pengetahuan. 2, abid, ahli ibadah. Sampai sholat rawatib saja jarang yang ditinggalkan. Sampai sholat malam saja selalu dilakukan. Itulah baru dapat kita menyiapkan generasi pemimpin dunia dari kalangan kaum muslimin. Sebagai penutup, kita beruntung memiliki sosok idola yang konkret, yang real pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak ada bangsa lain, kaum dan umat lain memiliki idola
contoh teladan yang konkret, yang real. Seperti kita bisa tahu bagaimana gosok giginya beliau, pakai sandalnya, pakai bajunya, tidurnya, tertawanya, minumnya, makannya, di kamar tidur, di dapur, di kamar mandi, nyisirnya, pakai wangi-wangiannya. Real, konkret, kita tahu beliau. Orang Amerika menganggap Thomas Jefferson itu sebagai the prophet of America, seolah-olah nabinya orang Amerika. Orang Amerika nggak akan tanya, Jefferson itu gosok giginya gimana gitu, berkeluarganya gimana, bersikap terhadap istri anaknya gimana, nyisirnya gimana. Nabi Muhammad nyisirnya kemana? Bun, nyisirnya ke kanan beliau, meskipun ini jibiliyah, bukan sesuatu yang wajib diikutin gitu. Rasulullah itu kalau jalan kenceng beliau, cepat. Jadi kalau sahabat ngikut itu agak lari-lari kecil sahabat itu. Nabi itu kan seorang laki-laki terkuat pada zamannya, terkuat dan tersehat pada zamannya. Rasulullah selama hidup sakitnya berapa kali, Bunda? Rasulullah sakit pernah berapa kali? 2 atau 1 kali saja. 63 tahun 40 hari usia beliau, sakitnya cuma 1 kali. Itu pun menjelang wafat, kata beliau, ini sisa-sisa racun yang dulu diberikan oleh seorang perempuan Yahudi, kata beliau. Itu kan pernah kejadian, Rasulullah para sahabat diundang makan oleh seorang perempuan Yahudi, dikasihnya paha kambing muda. Para sahabat udah ketelan meninggal beberapa orang. Beliau dikasih tahu oleh Jibril itu ada racunnya, dimuntahin sama beliau. Nah waktu wafat, menjelang wafat, aku sakit, ini sisa-sisa racun dari si perempuan Yahudi. Kenapa kamu lakukan ini, kata Rasulullah? Untuk menguji benar nggak kamu itu nabi. Kalau kamu nabi pasti selamat, kata dia itu. Aneh-aneh aja gitu. Ibu-ibu sakitnya sudah berapa kali? Tidak terhitung, sama. Rasulullah itu makanan favoritnya daging kambing. Tapi ada nggak riwayat, ada hadis beliau kolesterol? Nggak ada. Nggak ada beliau kolesterol itu. Padahal makanan favorit itu beliau daging kambing itu. Tapi yang dimakan beliau itu pahanya saja. Paha yang muda gitu, secukupnya gitu. Tapi suka beliau. Ngunyahnya 30 kali sekali kunyahan. Kalau kita kan kadang nggak dikunyah, ditelan langsung gitu. Nah, kita kan semua kambing itu bagian tubuhnya jadi makanan, jadi masakan. Saking kreatifnya ibu-ibu Taman Wisma Asri gitu. Dari kepala sampai buntutnya jadi masakan kan. Nah, beliau nggak diambil itu. Makanya kita besar tapi kurang sehat. Nah, gitu contohnya. Jadi real, kaum Nasrani tidak bisa mengikuti, meneladani Nabi Isa alaihissalam. Contoh bagaimana Nabi Isa berkeluarga, karena beliau nggak berkeluarga. Bagaimana Nabi Isa memimpin perang, karena beliau nggak pernah berperang. Bagaimana Nabi Isa memimpin negara, karena beliau nggak pernah. Kita ingin jadi suami yang baik, contohnya ada. Ingin jadi bapak yang baik, ada. Ingin jadi kepala rumah tangga yang baik, ada contohnya. Ingin jadi istri yang baik, ada contoh pada istri-istri beliau. Ingin jadi ketua RT sampai presiden yang baik, contohnya ada. Karena Nabi Muhammad pemimpin masyarakat, juga kepala negara. Ingin jadi prajurit dan jenderal yang baik, contohnya ada pada beliau. Ingin jadi pedagang yang baik, contohnya ada. Semua contoh kebaikan ada pada beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, inilah kenapa kita harus mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Karena konkret, mudah kita mengikuti beliau dan tidak dimiliki ini oleh kaum, umat dan bangsa-bangsa yang lain. Saya kira itulah barangkali materi yang sederhana ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, rezeki kepada kita agar kita dapat meneladani secara maksimal seluruh sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak MC. Terima kasih Ustaz materinya. Dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Dari Bapak-Bapak dulu. Ada pertanyaan mungkin? Dari materi yang menarik tadi.
Alhamdulillah. Apa yang ada yang didapat ya? Yang mutangnya deh. Dari ibu-ibu ada? Ada yang mau ditanya? Oke. Nah, ya. Kenapa Rasulullah istrinya 11? Nah, Maaf sedikit saja bisa jadi yang haram untuk dibunuh itu yang ketiga ketinggalan mencatat. Terima kasih. yang apa, Bun? Haram untuk dibunuh. Yang boleh. Yang boleh maaf. Ya. Pada asalnya darah seorang muslim itu haram keluar. Makanya dalam hadis sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci sesama muslim itu perbuatan fasik dan membunuh sesama muslim perbuatan kufur. Haram darah seorang muslim keluar kecuali karena 3 hal. Pertama, karena dia membunuh orang lain. Kan ada kisos namanya. Hukum kisos. Hukum bunuh balas bunuh dalam Islam itu. Tapi enggak begitu dibunuh begitu saja. Itu nanti namanya hukum rimba. Tetap harus melalui proses pengadilan. Kisos itu bisa dilaksanakan kalau ada pemerintahan Islam atau pemerintah yang mengadopsi hukum ini jadi hukum positif. Contoh di Indonesia, hukum pidana kisos ini jadi hukum positif. Nah, baru boleh. Nah, tidak bisa kita ada keluarga kita yang dibunuh, kita langsung bunuh orang yang membunuh. Nah, tidak bisa. Itu tidak boleh. Nah, di Saudi juga begitu. Itu panjang proses pengadilannya. Di penjara juga lebih kurang 1 tahun untuk pertaubatan. Kalau dia tidak mendapatkan pengampunan dari keluarga korban, tidak mendapatkan pengampunan dari raja, dia tetap dikisos gitu. Tengah-tengah lapangan disuruh begini, tutup kepalanya pakai kain putih sama algojo, strung gitu. Kepalanya lepas gitu. Tapi nggak melayang seperti di Indonesia kepalanya itu. Nanti dijahit lagi baru dikuburkan. Kisos pertama, kalau orang membunuh orang lain, dia dikisos, boleh darahnya dikeluarkan. 2, karena dia berzina, zina muhson, artinya orang sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah punya istri, dia berzina, itu boleh dikeluarkan darahnya, namanya dirazam. Tanam setengah badan, lalu dilempari batu sampai mati. Yang ketiga, kalau dia murtad. Jadi kalau ada orang muslim murtad, pindah agama, dia boleh dibunuh. Tapi vonisnya dan pelaksana hukumannya harus oleh institusi resmi. Gak boleh sembarangan tiba-tiba tuh anak saya murtad atau keluarga saya murtad, langsung aja dipancung. Itu gak boleh. Sekarang itu ya tinggal orangnya masuk Islam lagi, bertaubat gitu. Mudah-mudahan taubatnya diterima gitu. Itu ya yang darah seorang muslim boleh dikeluarkan karena 3 perkara itu. Cukup kira-kira ayahanda ibunda? Ya, alhamdulillah. Kalau nggak ada, Ustaz, boleh saya nanya, Ustaz? Wah, itu jeruk makan jeruk. Ya. Ya, Ustaz, tadi yang disampaikan terkait dengan kufur. Kalau kita nggak percaya tentang hadis yang Rasulullah sudah sampaikan, kemudian ada hadis yang mungkin sahih gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kufur ini, bagaimana bisa dibilang kufur kalau misalkan kita tahu misal hadis itu, tapi kita juga tahu kan di Indonesia ini banyak udah tahu tapi nggak, ya dibilang terima ya setengah-setengah terima kan gitu ya Ustaz. Tapi dia tahu, tapi nggak menjalankan, yang nggak menjalankan juga ada. Itu apakah termasuk kufur, Ustaz? Ya. Jadi kategori orang menolak syariat itu ada 2. Pertama, dia tahu tapi dia menolak, tidak mau menjalankan. Yang kedua, dia orang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu ini kan tidak terkena hukum. Orang lupa, tidak tahu, orang lupa lagi saum terus dia makan kan tidak terkena hukum. Dia tidak
tidak batal kan saumnya itu, puasa itu. Tadi orang gila, anak kecil belum balik, orang tidur, itu orang-orang yang mendapatkan uzur. Dia nggak mendapatkan hukum kalau berbuat keliru gitu kan. Ini kelompok orang seperti ini lebih mudah untuk didakwahi karena dia tidak tahu. Tapi ada orang yang tahu, tapi kemudian tidak mau tahu gitu dan tidak mau mengamalkan. Ini kategori menolak syariat. Contoh gini, contoh ibadah sholat, dalilnya jelas sahih gitu. Dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Kewajiban sholat 5 waktu. Ini wajib sholat 5 waktu itu. Ada orang yang tidak melaksanakannya karena malas, karena tidak tahu, atau karena terpaksa tidak bisa melaksanakan, karena dia dalam ancaman seperti saudara kita di Xinjiang, Cina, dilarang untuk sholat. Itu dia nggak berdosa, karena posisinya dia lupa, dia tidak tahu, dia terpaksa, atau dia malas gitu. Nah, malas lain lagi. Dia berdosa tetapi tidak membuat dia keluar dari Islam. Orang meninggalkan sholat subuh katakan. Kenapa? Malas Nah, dia nggak keluar dari Islam, tapi dia berdosa. Nah, dia berdosa besar. Ada yang kufur meninggalkan sholat itu. Kenapa? Bukan karena dia malas, bukan karena dia terpaksa, bukan karena dia lupa, tetapi memang karena dia menolak kewajiban syariat sholat. Itu. Karena dia menolak kewajiban syariat sholat. Gak wajib, saya gak mau sholat. Itu dia kufur. Dia keluar dari Islam. Langsung seketika itu. Jadi hadisnya sahih tentang ibadah sholat wajib. Jadi kalau ada orang menolak syariat karena dia menganggap itu tidak benar, nah itu dia kufur kategori ini. Kalau itu yang berkaitan dengan pokok-pokok syariat. Ya, kalau itu berkaitan dengan pokok-pokok syariat. Berbeda kalau dengan cabang-cabang. Seperti dalam sholat itu kan ada yang pokok, ada yang cabang. Yang pokok itu apa? Menghadap kiblat. Jadi kalau ada yang membelakangi kiblat, jelas dia nggak sah. Rukunya ke depan gitu, itu pokok-pokok dalam sholat. Kalau celentang dia ke belakang, nggak sah dia sholatnya itu. Ada yang cabang-cabang seperti kalau mau ruku, lutut dulu apa tangan dulu. Kalau sholat 2 rakaat, duduknya duduk tawarruk atau duduk iftirash gitu. Kalau jarinya utek-utekan apa enggak gitu, itu cabang-cabang. Itu. Jadi kalau ada orang menolak hadis, itu harus ditanya dulu motifnya apa dia. Kalau hadis ini berkaitan dengan pokok agama, prinsip agama, dia tolak karena penolakannya ini enggak benar nih hadis, ya dia kufur. Kalau kemudian hadisnya berkaitan bukan dengan tentang pokok-pokok agama, dia punya pemahaman yang lain, itu masih ditoleransi asal orangnya masih mau diskusi gitu. Enggak merasa benar sendiri lalu kemudian menyalahkan yang lain, padahal ini perkara yang orang boleh berbeda pendapat. Nah, itu tidak jatuh kepada kekufuran. Demikian saya kira. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Silakan ditutup Ustaz. Alhamdulillah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.